Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Syugi di channel Fosalgo. Di video tutorial kali ini kita akan coba membahas tentang interface dalam bahasa pemrograman Java. Jadi kalau kita mendengar secara sekilas interface, kita akan berpikir tentang user interface atau command line interface ya. Jadi di sini agak berbeda. Jadi interface yang dimaksud sini bukan antar muka pengguna, tetapi antar muka, antar kelas atau antar objek dalam bahasa pemrograman Java. Jadi dia gunanya adalah sebagai penghubung antar kelas atau antar objek. Kemudian isi dari interface adalah metode-metode abstrak. Jadi dia beberapa metode yang tanpa body ya. Jadi metode tanpa body. Kemudian dia juga bisa berisi variable final. Jadi kalau kita coba baca di sini di webnya Geeks4Geeks, dia bilang interface itu seperti sebuah kelas. Sebuah interface dapat terdiri dari metode dan variabel, tetapi metode yang dideklarasikan dalam sebuah interface adalah metode. Secara default dia dideklarasikan secara abstrak ya, metode abstrak, yaitu metode yang hanya berisi deklarasi saja tanpa body. Jadi interface ini berisi sebuah spesifikasi tentang apa yang harus dikerjakan oleh sebuah kelas. Jadi ini adalah sebuah blueprint dari sebuah kelas ya, bukan tentang bagaimana metode tersebut mengerjakan sesuatu. Jadi dia bukan berisi operasi, tapi berisi deklarasi saja, berisi nama-nama metode yang harus dibuat oleh kelas. Kemudian isinya dia hanya berisi dua macam saja. Interface itu hanya berisi dua macam. Dia bisa berisi sebuah variabel konstan, sebuah konstanta, atau metode abstrak ya. Oke, coba kita langsung buat saja interface-nya. Kita buka NetBeans. Kita buat project dulu, new project Java application. Di sini kita buat projectnya adalah latihan interface. Kemudian finish. Kemudian di sini kita buat paket dulu. New Java package. Kita beri nama paketnya Fosalgo. Kemudian finish. Kemudian di sini kita buat sebuah kelas, sebuah interface ya maksud saya. Cara buat interface itu sangat mudah. Klik kanan saja di package ini, new, pilih Java interface. Atau kalau tidak ada di sini, teman-teman bisa pilih ini, other, kemudian Java, terus pilih Java interface. Oke, next. Interface-nya kita beri nama interface. Misalnya kita buat interface bangun datar ya. Interface bangun datar, finish. Kita hapus dulu ininya, kita hapus juga komentarnya semua. Oke, di sini kita isikan dengan konstanta dan metode-metode yang akan kita buat. Jadi kita akan memaksa kelas yang mengimplement interface ini akan kita paksa untuk membuat metode ini. Pertama kita buat dulu konstanta. Kita beri nama di sini final double, misalnya konstanta p ya. Double P sama dengan 3,14. Kemudian di dalamnya juga kita buat metode abstrak berupa public hitung luas, public double hitung luas, kurung balas kurung titik koma. Jadi sampai sini selesai ya. Jadi dia hanya berisi deklarasi metode saja, berikut dengan parameter inputnya jika ada. Kemudian langsung titik koma tanpa body ya. Kemudian kita buat lagi public double hitung keliling seperti ini. Selesai ya. Jadi kita sudah punya interface dengan dua buah metode public dan sebuah konstanta p. Nah, kemudian kalau kita mau gunakan bagaimana caranya? Jadi saya coba gunakan dia di package lain ya. Saya buat paket baru di sini, new Java package. Saya beri nama paketnya adalah test. Finish. Nah, di sini saya buat kelas baru di test ini, di paket test ini saya buat kelas baru. Klik kanan di paket test, kemudian Java class. Saya beri nama kelasnya adalah persegi. Kemudian finish. Oke, di sini saya mau coba
gunakan tadi interface-nya. Jadi cara gunakan interface adalah kita pakai keywordnya adalah implement ya, implements, kemudian tuliskan nama interface-nya. Nama interface saya adalah interface bangun datar. Saya tulis ini saya tekan Ctrl spasi saja, interface bangun datar. Oke, di sini ada errornya ya. Jadi sebenarnya kegunaan dari interface itu untuk memaksa programmer supaya mau tidak mau dia harus buat ini. Jadi semacam protokol untuk berkomunikasi antar kelas biasanya begini. Jadi kalau kita mau komunikasi, kita harus punya operator luas dan keliling misalnya kan. Jadi kita buat di sini dia supaya dia memaksa programmer supaya bikin itu operator luas dan keliling. Kalau tidak error programnya. Coba klik di sini, dia bilang implement all abstract method. Kalau mau masalah ini selesai, error ini selesai, maka Anda harus mengimplement semua metode abstraknya. Saya implement di sini seperti ini, selesai. Jadi errornya hilang. Jadi kita harus buat, walaupun tidak ada isi operasinya ya, walaupun tidak berisi operasi apa-apa, kita harus buat ini metodenya. Jadi metode hitung luas ini dan hitung keliling adalah metode yang berasal dari abstraksi metode di interface bangun datar. Kemudian dia ada anotasi override-nya, ini menyatakan bahwa dia adalah metode yang di-override dari interface. Jadi interface override ini bisa, anotasi override ini biasanya muncul kalau kita membuat overriding ya, overriding method, baik dia berasal dari interface maupun superclass. Kemudian biasanya kalau tidak ada outputnya dia kasih begini, ada throw exception-nya. Kita bisa ganti nilainya misalnya dengan nilai default ya. Kita ganti dengan nilai default. Kalau dia tidak diisikan apa-apa, maka return-nya adalah 0,0 misalnya kan. Kemudian di sini juga nanti kita ganti. Kalau sudah ada variabelnya, ada operasi kita bisa ganti ini. Return 0,0. Ini adalah nilai default untuk double. Kemudian di sini kita bisa misalnya tambahkan operasi double CC, kemudian double luas, kemudian double keliling. Nah, jadi tadi di interface ini dia tidak sertakan operasi, hanya deklarasi saja. Deklarasi nama metode dan outputnya beserta parameter inputnya jika ada ya. Ya di sini di kelasnya, kelas persegi ini baru saya buat operasinya ya. Misalnya hitung luas, kemudian dis luas, atau luas sama dengan sisi kali sisi. Kemudian di sini return-nya, karena sudah ada nilainya, saya return-nya adalah luas ya, return luas. Nah, supaya metodenya rapi, saya format dulu, source format rapi. Kemudian keliling juga seperti itu, keliling sama dengan 4 kali sisi. Kemudian di sini tuliskan keliling titik koma. Return-nya keliling ya. Kenapa saya tidak pakai this di sini? Biasanya saya pakai this karena saya tidak punya variabel luas di sini yang lainnya. Atau kalau saya punya variabel di sini double sisi, nah sisi baru seperti ini, baru saya pakai this ya, this sisi. Nah di sini untuk membedakan jika ada dua variabel yang namanya sama. Kan di Java tidak boleh ada dua variabel yang namanya sama. Tapi ini boleh kalau dia satunya merupakan variabel lokal atau parameter, kemudian yang satunya adalah variabel kelas. Oke. Ini contoh penggunaan implement. Kemudian bedanya juga dengan extend. Jadi ada dua cara teman-teman pewarisan di Java, ada yang pakai extend, ada yang pakai implement. Kalau implement ini berupa pewarisan dari interface ya. Dan hanya berisi sebuah metode, nama-nama metode dan konstanta yang tidak ada operasinya. Kalau extend dia pewarisan dari kelas, berisi kelas ya, berikut operasi-operasi juga, bukan hanya deklarasi saja. Kemudian pada saat implement kita bisa lebih dari satu interface. Kalau di extend kemarin, misalnya saya buat di sini kelas abstrak kotak ya, misalnya kelas kotak begini. Kemudian saya buat lagi di sini ada variabelnya. Misalnya ini di sini variabelnya integer x0 lagi. Kemudian integer y0. Kemudian string warna.
seperti ini, string warna. Kemudian metode void cetak, kemudian sini show XO, saya copy saja dulu ini. Kemudian di sini YO, sini warna, kemudian di sini YO juga, sini warna. Saya rapikan sedikit supaya lurus. Oke, ini huruf kecil harusnya. Oke, saya punya kelas kotak kayak begini. Kemudian kelas ini saya gunakan juga di sini. Jadi saya bisa lakukan di sini extend. Untuk kelas abstrak atau kelas super biasanya pakai begini extend ya. Kalau implement pakainya interface, extend kotak. Kayak begini bisa. Yes. Kita harus impor dulu ya. Impor kotak karena dia berada di paket lain. Selesai. Ctrl S. Selesai. Jadi kita bisa extend kotak. Kemudian kita bisa implement interface bangun datar. Kemudian kalau di extend dengan implement ini bedanya adalah kalau di implement kita bisa gunakan lebih dari satu interface ya. Misalnya kita punya interface lain lagi, misalnya apa misalnya sih? Kita buat interface baru lagi. New interface misalnya info, interface info. Nah, finish misalnya ya. Kemudian isinya sebenarnya hanya sebuah metode saja, cetak info, void cetak info. Ini hanya satu metode saja misalnya. Kemudian di sini kita bisa implement lagi, implement interface info. Apa yang salah di sini? Kita lihat dulu sini. Interface info. Kita save dulu, kita lihat lagi di sini. Interface info, coba kita lihat. Ya ini dia bilang impor dulu ya. Oke, sudah kita impor, masih error. Kenapa masih error? Karena kita belum mengimplement ini cetak info ya. Kita klik saja di sini, dia bilang apa ini? Implement all abstract method. Kita implement ya, kita dibuatkan juga cetak info di bawah sini. Oke. Jadi apa yang mau saya perlihatkan adalah bahwa kalau kita gunakan implement ini kita bisa gunakan lebih dari satu interface ya. Ada interface, saya gunakan interface bangun datar, interface info. Kalau ada interface lagi yang dibutuhkan masih bisa digunakan lagi pakai koma ya, misalnya koma dan seterusnya. Tapi kalau di extend hanya bisa ada satu saja kelas di sini. Kita tidak bisa extend kelas lain, misalnya extend JFrame tidak bisa ya. Tidak bisa, karena dia memang hanya boleh satu extend. Dia bilang apa ini? Expected harusnya ada buka kurung kurang. Jadi tidak boleh seperti ini. Tapi kalau implement boleh lebih dari satu interface. Jadi itu beda, salah satu bedanya juga. Misalnya saya mau implement juga runnable, ini bisa di override saja metodenya, implement all method, selesai. Jadi untuk implement ini tidak terbatas, bisa banyak interface. Tapi kalau untuk extend hanya bisa satu kelas saja. Jadi sebenarnya defaultnya di Java hanya bisa inheritance dari satu kelas saja ya, baik itu kelas abstrak maupun bukan kelas abstrak. Tapi untuk implement boleh lebih dari satu interface. Oke, baik, saya kira materi tentang penggunaan interface dalam hal ini kaitannya dengan penggunaan keyword
implements. Saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.